Seperti kita ketahui bersama bahwa partai kita ini dibangun berlandaskan Pancasila ya, dan Ya, juga Undang-Undang Dasar, dan tentunya semangat Nusantara. Itu yang bagaimana Partai Kebangkitan Nusantara ini yang dibangun atas semangat Nusantara bisa dikenal di masyarakat Kepulauan Riau pada umumnya, dan khususnya di Kota Batam, dan bahkan 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau ini. Karena tentu masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini mempunyai permasalahan di daerah masing-masing. ya. Salam Nusantara. Salam Nusantara, sahabat Oponus. Kita kedatangan tamu dari Kepulauan Riau. Kali ini bisa bersama kita Bung Filemon Halawa. Beliau adalah bidang hukum di pimpinan daerah Partai Kebangkitan Nusantara Kepulauan Riau. Selamat datang, Bung Baik, Filemon. Apa selamat kabar ya? kembali. Sehat, Sehat Bapak? ya? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke sini Ya, lancar? lumayan capek, Pak, dari Batam ke sini, tapi yang pastinya karena semangat kebangkitan tentunya. Jadi kita bisa sampai di Bogor ini ya, dari Ya. Batam nggak ke Bogor ini. Ya, Ini dalam rangka BIMTEK, ya, perselisihan pemilu 2024 benar. 2024 ya. Ya. Persiapan untuk mendapat bagaimana teknisnya. Sejauh sampai hari kedua ini apa bagaimana serapan materinya? Baik, yang pertama-tama sebagai masyarakat Indonesia tentu berterima kasih kepada lembaga negara yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan fasilitas kepada kita, dan juga tentunya kepada keluarga besar Partai Kebangkitan Nusantara yang telah memberikan juga kerjasama dengan Pusdik Pancasila dan Konstitusi ini. Nah, bagi saya bahwa BIMTEK ini sangat berarti sekali, karena kenapa? Tentu kita berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa memang di BIMTEK ini kita diajarkan bagaimana cara-cara bersangkit, bukan bersangkita ya, tapi bagaimana cara mengurus persengketaan di Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan di 2024. Nah, saya rasa ini bagus sekali, sehingga memantapkan baik setiap perorangan maupun para pengurus parpol itu sendiri. Dan untuk saat ini kita tentu menyerap materi-materi yang diberikan, apalagi pemberi materinya itu adalah dari profesor yang berlatar belakang praktisi dan juga akademis. Saya rasa bagus semua ya, karena kita diajarin mulai dari materi tentang MK, dan Ya. juga bagaimana kita mendaftarkan secara online, dan banyak lagi hal yang dibahas. Begitu, Ya. Pak. Oke, terkait itu karena membidangi hukum tentu harus mengawal ya, Baik. mengawal nanti para caleg dari daerah Kepri apabila terjadi perselisihan ya, ada perselisihan suara ataupun banyak hal nanti akan terjadi. Kita melompat ke Kepulauan Riau. Seperti apa sih keadaan di Kepulauan Riau per hari ini? Baik, terima kasih Bapak. Ini Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Seperti kita ketahui bersama bahwa partai kita ini dibangun berlandaskan Pancasila ya, dan ya, juga Undang-Undang Dasar, dan tentunya semangat Nusantara. Itu yang saya pahami. Meskipun partai ini kita boleh dibilang karena baru, jadi antusiasme masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau masih sebatas pengenalan. Tapi alhamdulillah ketika kita review memang kerjasama semua seluruh stakeholders pimpinan daerah Kepulauan Riau, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota sudah terbentuk, dan inilah yang kita akan garap semua, bagaimana Partai Kebangkitan Nusantara ini yang dibangun atas semangat Nusantara bisa dikenal di masyarakat Kepulauan Riau pada umumnya, dan khususnya di Kota Batam, dan bahkan 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau ini. Karena tentu masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini mempunyai permasalahan di daerah masing-masing. ya, Saya ambil contoh misalnya
di Kota Batam ya. Di Kota Batam ini tentu kita tahu semua bahwa daerah industri Ya. yang tentu membutuhkan energi dan semangat baru yang dapat membawa mereka ke pembaruan. Ini terkait dengan regulasi, Pak. Ya. Begitu kira-kira. Sementara ini di Kepulauan Riau ada berapa kabupaten kota? Baik, kalau di Kepulauan Riau ada 7 kabupaten kota, itu ada 2 kota madya, kota Tanjung Pinang dan kota Batam. Kalau untuk kabupatennya ada 5, ada Kabupaten Karimun, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan, Lingga, Natuna, dan Kabupaten Anambas. Bidang hukum Pimda sudah terkoneksi belum dengan Pimcap di bawah? Kalau untuk di tingkat pimpinan daerah, alhamdulillah sudah. Tetapi mungkin ke depan akan kita lakukan konsolidasi terus nanti yang akan dimotorik oleh Ibu Yeni Marlina dalam hal ini sebagai pimpinan daerah. Nah, tentu kami sebagai pengurus terus mendongkrak dan menunjang ini bagaimana agar semua pengurus baik di partainya, mohon maaf, baik di tingkat daerah maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, tentu ini atas kerjasama semua, tidak bisa hanya semua, karena sama seperti dibangunnya partai ini adalah karena semangat berpijak pada semangat Nusantara. Gitu. Ya, baik. Berarti sepulang dari sini ada PR besar ya. Baik, untuk siap. Bikin grup. Baik, siap. Bidang hukum. Siap. Di 2 kota dan 5 kabupaten. Siap. Untuk mentransfer apa yang hari ini. Tentunya, Pak, tentunya. Didapat, ya. Baik. Kewajiban itu ya, membagikan ilmu. Ya. Baik, Bung Filemon. Cukup untuk sore ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan isu-isu politik. Baik. Yang lebih meriah di sana. Baik. Gitu ya. Baik, terima kasih. Salam Nusantara ya, salamnya. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Makasih, ya. Pak. Makasih. Sahabat Nusantara, senja sore di puncak semakin teduh. Kita akan berbincang lagi dengan narasumber berikutnya untuk berbagi opini. Informasi, transparansi informasi adalah bagian dari edukasi. Salam Nusantara.